Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widaningsih dari Prodi Ahwal Al-Saksian semester 3 kelas A dengan NIM 2102002077. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. Yang pertama berkaitan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Dasar dan juga menurut hukum Islam dalam ruang lingkup keluarga. Definisi kekerasan yaitu setiap perbuatan yang penyalahgunaan kekuatan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang lain, termasuk menjadikan orang pingsan ataupun tidak berdaya. Nah, pengertian kekerasan dalam undang-undang yaitu sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang selanjutnya, kekerasan menurut Islam yaitu adalah kegiatan yang bersifat paksaan, dalam artian memaksakan suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohon sesuatu yang harus dan wajib untuk dilaksanakan. Apabila perintah tersebut tidak juga dikerjakan, maka akan ada konsekuensi atau mungkin juga tindakan yang berupa kekerasan. Nah, dalam khazanah Islam, tindakan kekerasan adalah tindakan penganiayaan atau perbuatan zolim kepada orang lain yang dilarang. Maka di dalam hukum Islam itu kekerasan itu diharamkan. Yang selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis kekerasan dan contohnya. Yang pertama ada kekerasan pada fisik, yang kedua kekerasan pada psikis atau emosional, yang ketiga ada kekerasan seksual, yang keempat ada kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang terakhir itu ada eksploitasi. Nah, adapun wujud dari kekerasan fisik ini adalah yang pertama yaitu seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kekerasan fisik ini juga disebut dengan kekerasan langsung karena bisa menyebabkan luka pada korbannya. Kekerasan fisik ini bukan hanya terjadi di lingkungan luar rumah, tetapi bisa juga terjadi di lingkungan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selanjutnya, bentuk dari kekerasan psikologi ini adalah seperti ucapan yang menyakitkan orang, melakukan penghinaan terhadap seseorang ataupun kelompok, melakukan ancaman dan sebagainya. Kekerasan psikologi ini bukan hanya menimbulkan ketakutan saja, tetapi bisa juga menimbulkan seseorang mendapatkan trauma. Nah, jika korban ini mendapatkan kekerasan psikis ini sudah cukup parah, maka ia perlu dibawa ke psikiater atau psikolog. Selain itu, orang-orang sekitarnya juga harus tetap selalu mendukung agar dia mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya yaitu jenis pelecehan seksual. Contohnya seperti jenis pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul ataupun menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan sesuatu imbalan sehingga menyinggung perasaan. Nah, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa adanya persetujuan. Yang selanjutnya kekerasan penelantaran, contohnya yaitu seperti pengabaian fisik, yaitu seperti kebutuhan dasar seorang anak seperti makan, tempat tinggal, pakaian, nah tidak terpenuhi atau tidak diawasi dengan baik. Kalau dari sisi pendidikan, yaitu orang tua itu tidak memastikan anak mereka itu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, contoh penelantaran terhadap rumah tangga yaitu seperti suami tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, tidak memberi nafkah kepada istri, dan juga tidak memberi hak seksualitas kepada istri dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kekerasan eksploitasi. Contohnya kepada anak
seperti memanfaatkan anak itu menjadi pengemis ataupun menjadi pemulung, badut. Nah, dan contoh eksploitasi pada perempuan itu perempuan menjadi pekerja seks komersial. Walaupun sebagian perempuan menganggap profesi itu sebagai kerjaan, kenyataannya sebagian besar dari mereka itu tidak menyukai pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan kekerasan. Nah, disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda sebanyak 15 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan dampak kekerasan bagi pelaku dan juga korban. Nah, yang pertama, dampak kekerasan bagi korban yaitu mengakibatkan meningkatkan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Nah, seperti asma, penyakit jantung, serangan panik, dan juga depresi. Nah, sedangkan dampak bagi pelaku yaitu bisa menimbulkan tercemarnya nama baik dan juga hilangnya kepercayaan masyarakat, serta mendapatkan hukuman dan denda yang sesuai dalam undang-undang. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan apakah tindakan KDRT itu adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Nah, menurut saya tindakan KDRT itu bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi, tetapi harus segera dilaporkan jika terjadi KDRT. Karena jika tindakan KDRT ini tidak segera dilaporkan atau ditindaklanjuti, maka ditakutkan pelaku KDRT ini menjadi-jadi dalam melakukan kekerasan tersebut dan menimbulkan korban. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.